Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Tema kali ini tentang cinta keluarga. Kenapa kita harus mencintai keluarga kita? Karena cinta itu adalah kasih sayang. Kasih sayang antara istri dan suami, anak-anak dan semuanya yang ada dalam keluarga, termasuk pembantu rumah tangga. Kita harus ada rasa cinta itu. Cinta yang mengalir dalam lubuk hati yang dalam antara suami dan istri. Cinta yang diridai oleh Allah SWT. Artinya bukan cinta karena hawa nafsu, bukan cinta karena dia itu anak orang kaya atau wajahnya yang cantik jelita maka kita cinta, bukan. Tetapi keluarga yang sudah kita bina itu, apakah dia orang kaya atau orang miskin atau anak bangsawan atau bukan bangsawan, yang utama adalah karena agamanya. Nah, karena agamanya kita mencintai istri kita karena sang istri itu orang yang beragama, orang yang berakhlak mulia, orang yang santun, maka kita mencintai dia karena Allah. Juga sebaliknya, seorang istri juga harus mencintai suaminya karena dia kagum sekali sama suaminya sebagai orang yang beragama, orang yang salat 5 waktu, orang yang menjadi imam dalam keluarga, orang yang membimbingnya ke akhirat, bukan hanya dunia saja. Nah, dari cinta karena Allah itulah timbulnya mahabbah, warahmah, sakinah. Kalau kita bina keluarga yang diridai Allah, harus berangkat dari agama. Kita mencintai seseorang itu karena Allah. Mencintai karena Allah itu cinta karena agama. Lalu Allah membantu keluarga itu, Allah menjaga keluarga itu dan membimbingnya sehingga keluarga itu menjadi kuat, ibarat sebuah pohon. Pohon pada mulanya itu benih, ya, biji yang sangat kecil, lalu ditanam. Misalnya pohon kelapa itu, ya. Coba bayangkan tuh, 8 tahun kemudian, malah sekarang ada yang 2 tahun sudah berbuah. Tapi pohon kelapa besar itu, pohon kelapa orang Aceh itu 8 tahun baru berbuah. Dan pohon itu puluhan tahun dia berbuah terus tanpa berhenti berbuah, ya. Dan semua dari pohon kelapa itu bermanfaat, dari akarnya, ya, kemudian daunnya, lidinya, semua yang ada pada pohon kelapa itu berguna. Pohonnya saja berguna untuk papan, untuk tiang rumah dan sebagainya. Belum kita ceritakan tentang buahnya yang berlapis-lapis, ada kulit buah, ada tempurungnya. Di dalam tempurung ada apa itu, dagingnya. Kemudian daging itu bisa jadi minyak, jadi bisa jadi patarana, pliau, airnya juga berharga. Semua di pohon kelapa itu berharga. Begitu juga kalau kita cinta keluarga, membina keluarga ada dasar agama. Semua yang dilihat orang dari keluarga kita itu berharga. Anak-anak kita berharga, kita berharga, kakeknya berharga, semua berharga. Jadi
rumah tangga itu adalah rumah tangga teladan bagi tetangga kita, teladan bagi orang kampung kita, teladan bagi sekeliling kita, karena menjaga agama. Dan insya Allah keluarga yang kita dasari dari cinta itu, cinta karena Allah, keluarga itu menjadi keluarga yang terpandang, keluarga yang dikagumi tetangga kita, menjadi mercusuar, menjadi kiblat bagi orang lain. Ini yang perlu kita pertahankan. Dan insya Allah tidak ada dalam keluarga kita anak yang terlibat narkoba, anak yang terlibat judi, dan lain-lain. Ini perlu kita membina rumah tangga berdasarkan cinta yang sejati, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa JTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah memberi contoh teladan. Rasulullah banyak keluarga, banyak istri-istri Rasulullah. Tapi semua istri cinta kepada Rasulullah. Rasulullah juga cinta kepada istri-istrinya. Dan tidak bisa kita samakan. Jadi umat ini tidak bisa menyamai cintanya kepada istri, sayangnya kepada istri. Sayang kita kepada istri terbatas. Tetapi Rasulullah kepada istrinya itu sayang yang tidak kurang sedikit pun, 100%, 100% sayangnya. Luar biasa, tidak bisa kita samakan. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, walaupun kita tidak mampu setingkat Rasulullah, kita harus mencari di bawah-bawah itu. Rasulullah cinta 100% kepada istrinya, tidak berkhianat sedikit pun terhadap istrinya, tidak membuat hubungan gelap dengan orang-orang yang tidak berhak baginya, dan sebaliknya istri Rasulullah juga jujur 100%. Tidak pernah istri Rasulullah ada jatuh hati kepada laki-laki lain, itu tidak ada. Kadang-kadang kita ada, diam-diam ada, main telepon dengan istri orang, atau sebaliknya, ada juga istri-istri yang main telepon dengan laki-laki lain, suami orang lain. Itu kelemahan kita manusia. Tapi Rasulullah sangat murni cinta kepada istri-istrinya. Jadi aku yang terbaik terhadap keluarga aku. Jadi itu kata Rasulullah. Rasulullah itu sangat baik kepada keluarganya. Dan kita diajak oleh Rasulullah supaya kita juga baik dengan keluarga kita. Kita harus mencintai keluarga, harus banyak makan bersama dengan keluarga, harus banyak duduk-duduk dengan keluarga. Jangan sampai tidak ada waktu bicara dengan keluarga. Jangan sampai begitu. Tidak ada waktu duduk-duduk dengan anak, ngobrol dengan anak. Jadi keluarga yang aneh begitu ya. Keluarga yang aneh. Kita harus sediakan waktu. Waktu bekerja, waktu berkumpul dengan keluarga, waktu bernostalgia. Silakan cerita tentang nenek-nenek kita, tentang kakek-kakek kita yang hebat dulu. Itu boleh. Untuk apa? Untuk memberi motivasi kepada cucu-cucunya itu. Kakek kamu dulu tentara, berjuang melawan Belanda, melawan Jepang saja. Itu perlu kita beritahukan kepada cucunya. Kakek kamu dulu kecil yang sukses, dicintai oleh masyarakat. Silakan ceritakan. Kakek kamu dulu guru yang luar biasa, kepala madrasah, kepala SMA, SMP, gitu. Ceritakan. Harus diceritakan. Harus diceritakan. Itu perlunya duduk berkumpul dengan anak-anak. Kapan itu lebih baik? Di meja makan. Sambil makan. Sambil makan pagi, makan siang, makan sore. Maka dalam Islam juga dianjurkan kalau makan bersama keluarga. Walaupun kadang-kadang susah juga ini ya. Susah juga. Apalagi orang kantoran. Jarang makan bersama, tapi usahakan harus ada waktu makan bersama. Rileks juga perlu dengan keluarga,
misalnya hari-hari Minggu, hari Ahad ya, hari libur kerja, silakan rame-rame bawa nasi pergi tamasya misalnya ya, ke tempat-tempat tamasya. Itu bagus, bukan hal yang negatif ya. Jadi disitulah nanti terjalin cinta, dan seorang ayah bisa membimbing putranya itu. Kamu kalau ingin sukses anakku begini-begini. Kita ceritakan sama anak kita. Dulu bapak begini-begini. Jadi harus ada cerita itu. Kapan kita cerita kalau bukan waktu bersama anak-anak? Itu yang kami maksudkan cinta keluarga. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lihat banyak keluarga yang sukses. Ternyata keluarga yang dekat antara pimpinan keluarga dengan anak sampai cucu-cucunya. Dan keluarga itu akan amburadul ya, akan hancur-hancuran ketika sang ayah tidak peduli kepada anaknya, sang ibu tidak peduli kepada anaknya. Akhirnya anak mencari jalan lain. Mereka berkawan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, menghabiskan waktu di tempat-tempat yang tidak terhormat. Akhirnya terjerumuslah anak-anak kita dalam hal-hal yang negatif yang dilarang oleh agama. Ketika anak-anak terjerumus dalam hal yang dilarang oleh agama, jadi keluarga itu pun jatuh di mata masyarakat. Tidak ada harga lagi. Yang paling bahaya penceramah. Penceramah kalau ada anaknya yang terlibat narkoba, naudzubillah min dzalik, terlibat hal-hal yang lain, itu bisa menjatuhkan nama keluarga, akan menjatuhkan. Pemirsa TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.